Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Matematika Rekayasa TLA yang beranggotakan Hafiz Syaputra, Zahratul Inayah An-Nesi, dan Hamidah Zulferi akan mempresentasikan salah satu contoh soal persamaan diferensial eksak. Kita memiliki soal yaitu 2x sin 3y dx ditambah 3x kuadrat cos 3y ditambah 2y dy sama dengan 0. Langkah pertama yaitu kita harus mengetahui apakah bentuk persamaan ini sudah menyerupai bentuk umum persamaan diferensial eksak. Nah, kita ketahui bahwa bentuk umum persamaan diferensial eksak yaitu m x, y dx, m-nya diikuti oleh dx, dan ditambah n x, y diikuti oleh dy sama dengan 0. Nah, kita lihat kembali ke soal. Berarti soal kita sudah menyerupai bentuk umum persamaan diferensial eksak ya, karena di sini sudah ada nilai m yang diikuti dengan dx dan nilai y yang diikuti dengan variabel nilai n yang diikuti dengan variabel dy. Berarti nilai m-nya tadi yaitu 2x sin 3y dan nilai n-nya 3x kuadrat cos 3y ditambah 2y. Langkah pertama yaitu kita cek apakah dia eksak atau bukan. Dengan cara yaitu dengan menurunkan dm per dy. Nah, kita turunkan dm per dy. Dm diturunkan terhadap dy sama dengan 6x cos 3y. Lalu kita turunkan dn terhadap dx. dn diturunkan terhadap dx, hasilnya yaitu 6x cos 3y. Nah, berarti dia memenuhi karena nilai dm per dy-nya sama dengan nilai dn per dx. Sama-sama 6x cos 3y. Nilai dm per dy sama dengan dn per dx sama dengan 6x cos 3y. Berarti dia ini eksak. Langkah kedua yaitu bukti eksak. Dari solusi m dan n. Nah, pertama kita mencari dari variabel m ya. Tadi m kita ketahui nilainya yaitu 2x sin 3y. Jadi solusi untuk variabel m yaitu sigma m diikuti dengan dx ditambah ky. Konstanta ini kebalikan dari dx tadi ya, makanya dia ky. Lalu kita masukin nilai m-nya 2x sin 3y ditambah ky. Maaf, ini kekurangan dx. Ditambah ky. Berarti integral dari 2x sin 3y terhadap dx yaitu x kuadrat sin 3y ditambah k yang masih dalam variabel y. Selanjutnya kita turunkan nilai u terhadap y. Untuk turunannya terhadap y
Dari persamaan ini kan yang mengandung unsur Y yaitu sin 3Y. Turunan dari sin 3Y yaitu kan 3 cos 3Y. Berarti du per dy yaitu 3x kuadrat sin cos 3y ditambah dky per dy. Nah, dari teori yang kita pelajari, kan diketahui du per dy itu sama dengan n. Sedangkan tadi kita mendapatkan nilai n-nya yaitu 3x kuadrat cos 3y ditambah 2, tambah 2y. Ini diketahui ya. Sehingga ini nih, persamaan ini kita ubah menjadi 3x kuadrat cos 3y tambah 2y sama dengan 3x kuadrat cos 3y ditambah dky per dy. Nah, ini bisa kita coret karena nanti kalau misalnya kita pindah posisi ini kan sama dengan 0, sehingga tinggallah sisanya itu 2y sama dengan dky per dy. Lalu dy ini kita pindah luas jadi 2y dy sama dengan dky. Nah, untuk mencari diferensial ky berarti kita integralkan luas kiri dengan luas kanan. Sehingga didapatkan integral dari 2y dy yaitu y kuadrat ditambah k. Integral dari dky yaitu ky. Sehingga kita dapatkan nilai ky sama dengan y kuadrat ditambah k. Karena nilai ky sudah kita dapatkan, berarti kita bisa memasukkannya ke persamaan ini. Kita masukin u sama dengan x kuadrat sin 3y ditambah ky kita tadi kan dapat y kuadrat ditambah k, berarti masukin y kuadrat ditambah k. Nah, berarti ini merupakan solusi untuk variabel m sama dengan yaitu u sama dengan x kuadrat sin 3y ditambah y kuadrat ditambah k. Ini merupakan solusi umum m, variabel m. Selanjutnya, kita akan mencari solusi umum dari variabel n. Yang kita ketahui nilainya yaitu 3x kuadrat cos 3y ditambah 2y. Solusinya yaitu integral dari n yang diikuti dengan dy ditambah konstanta x. Lalu kita masukkan nilai n-nya. Integral dari 3x kuadrat cos 3y ditambah 2y ditambah kx. Maaf, integral dari 3x kuadrat cos 3y tambah 2y dy ditambah kx. Lalu
Integral dari 3x cos 3y tambah 2y. Yang diintegralkan terhadap dy itu hasilnya yaitu x kuadrat sin 3y ditambah y kuadrat tambah kx. Ini sudah merupakan solusi dari variabel n, namun konstantanya masih dalam bentuk kx. Nah, untuk mengetahui nilai kx, maka kita turunkan persamaannya terhadap dx. Turunan dari x kuadrat sin 3y ditambah y kuadrat ditambah kx, yaitu 2x sin 3y ditambah dkx per dx. Nah, ini sama dengan 0 ya, karena tidak ada nilai x-nya di sana. Terus dari teori yang pernah kita pelajari, diketahui bahwa nilai du per dx itu sama dengan m. Nah, tadi nilai m kita kan sudah diketahui di awal, yaitu 2x sin 3y. Lalu kita ubah nilai du per dx-nya jadi 2x sin 3y sama dengan 2x sin 3y ditambah dkx per dx. Nah, ini karena kita pindah keluaskan, nanti akan bisa dicoret. Lalu dkx per dx sama dengan 0. Kita pindah ruaskan dx-nya, berarti dkx sama dengan dx. Nah, untuk mencari diferensial dari kx, maka setiap ruas kita integralkan. Integral dari dkx yaitu kx. Integral dari dx yaitu k, konstantanya. Nah, berarti kita diketemui bahwa nilai kx sama dengan k. Lalu kita masukkan ulang ke persamaan yang ini. Kita masukkan sini yaitu u sama dengan x kuadrat sin 3y ditambah y kuadrat ditambah nilai kx sama dengan k ditambah k. Nah, ini merupakan solusi umum dari nilai n. Nah, berarti solusi umum dari n dan solusi umum dari m itu nilainya sama. Berarti ini diketahui bahwa dia itu eksak karena nilai solusi umum dari n sama dengan solusi umum dari m. Variabel m dan n memiliki solusi umumnya sama. Berarti dia eksak. Dengan solusi umum yaitu u sama dengan x kuadrat sin 3y ditambah y kuadrat ditambah k. Baiklah, sekian dari kami presentasi kelompok 2. Kami berharap semoga video presentasi kami ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.